Karena itu anak saya. Jadi jangan lagi dibatasi haknya dia Ini untuk malah saya emang diambil anak. Kalau untuk kedatangan kita ke Polres Jaksel pada siang hari ini, kita mengecek proses laporan perkara dari Ibu Ade Ratnasari. Itu satu. Yang kedua, kita bersama klien kita di sini untuk memberikan keterangan terkait adanya anaknya itu yang hilang. Kalau kita bilang anaknya diambil oleh suami dan kawan-kawannya yang lain. Pada dasarnya perbuatan seseorang yang mengambil anak secara paksa dari orang tua atau walinya termasuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebagaimana diatur di dalam pasal 330 KUHP. Nah, di sini adanya dugaan tindak pidana pada pasal 330 yang dilakukan oleh suaminya yang berinisial JFB. Nah, tentu kita terus mendalami terkait dengan unsur-unsurnya, karena bagaimanapun secara penjelasan analisis yuridis sebagaimana pengambilan anak secara paksa. Iya, pas lagi di juga. Oke, pengambilan anak secara paksa oleh orang tuanya, yang perlu saya ulangi, yang termasuk mengambil anak secara paksa itu maupun orang tuanya ketika anak masih di bawah umur, masih dalam keadaan menyusui, itu tidak boleh. Kembali lagi kepada pasal 330 KUHP. Anaknya usia sekarang 1 bulan 10 hari. 1 bulan 10 hari. Itu sangat Waktu diambil? 2 minggu. Nah, posisi anak itu ketika diambil masih usianya sekitar 2 minggu kurang lebih. Iya, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya tidak bercowok dan mantan suami saya powernya gede. Nah, jadi kedatangan kita hari ini memberikan keterangan untuk memberikan kita juga berkonsultasi terkait dengan unsur-unsur yang terpenuhi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh inisial JFB. JFB ini seorang pengusaha yang memang agak cukup terkenal sedikit. Cuman kita tidak boleh menyebutkan namanya, kita masih bertabayun. Tapi dari klien kami, kita berusaha untuk melakukan restoratif justice, negosiasi baik-baik, jangan sampai karena adanya tindak pidana ini salah satunya dirugikan. Maka dari itu, dari Ibu dan tim ada lagi berikan Ini kesempatan. saya jelaskan sedikit bahwa terlepas dari laporan saya di sini, saya dan Mas Alvin ini sebagai PH-nya, penasihat hukum dari Mbak Aida, ya. Jadi, ya Aida Suri ini sudah mengalami sebuah, ya, mentalnya sangat terganggu banget karena kemarin saya menemani, gitu. Mana ada sih seorang ibu yang mau terpisah dengan anaknya? Ini sekali lagi ditegaskan, mana ada seorang ibu yang mau berpisah dengan anaknya, apalagi anaknya saat itu butuh asupan ASI. Sebaik-baiknya ASI di luar, ya, entah itu susu atau apa, menurut kesehatan badan internasional diakui bahwa ASI dari ibunya sendiri itu adalah ASI yang terbaik. Nah, kembali lagi bahwa yang melakukan perpisahan antara bayi ini dengan ibu kandungnya sini adalah ayahnya. Nah, kalau si ayah ini menurutnya bahwa dia adalah ayah yang terbaik, seharusnya tahu apa kebutuhan bayi itu. Susu dari ibunya. Nah, bukan susu dari orang lain. Dan lucunya, ini lucu ya, bahwa yang melakukan ini, saya kasih ultimatum sedikit, bahwa inisial JFB adalah salah satu pengusaha besar di Depok, Jakarta Selatan. Dia memiliki salah satu IO yang cukup besar, properti yang cukup besar, yang saya masih keep dulu ya di depan media. Kita menunggu nih, bagaimana JFB bersama dengan rekannya NW yang sedang menjaga anaknya dari klien kami ini. Nah,
perbuatan-perbuatan mereka ini sudah jelas melanggar dari hukum. Ya tadi seperti dijelaskan oleh rekan saya. Nah, itu. Jadi kita berikan waktu kepada Bapak JFB di Depok, kalau bisa melihat kami di sini bersama dengan istri Anda yang sedang merindukan anak Anda. Memang ada komunikasi bahwa bisa saja melihat, ini bukan persoalan melihat, ini anak bukan usia yang sudah mungkin dikategorikan anak-anak. Ini masih bayi, masih menginginkan susu, Saya hanya ASI dari ya. di saya gitu. Bukan di orang lain gitu. Jadi sedikit tambahan. Nah, tadi kan dari klien kami juga menjelaskan terkait dengan hak asuh. Bahkan di sini aja posisinya belum ada divorce atau cerai. Ini masih menjadi istri yang sah, yang dimana anak sangat-sangat jauh di bawah umur. Usia waktu diambil itu kurang lebih 2 minggu, sekarang 1 bulan. 1 bulan 10 hari itu masih membutuhkan ASI dari ibunya. Jadi kita berharap dari yang bersangkutan coba tolong kooperatif, membangun komunikasi, jangan sampai ini terjadi berkelanjutan. Jangan sampai juga malah berlari ke ranah pidana. Bang, mungkin bisa ceritakan kronologis awal mula terjadi pengambilan. Terus apa sih alasan Dari- Bapak? Ada kejadian apa? Ada kejadian apa? Alasannya apa sih Bapak ngambil? Oke, biar saya ambil alih ya, karena saat ini memang pikirannya lagi kacau, karena memang sangat tertekan mental. Jadi awal mulanya memang saat itu ada cekcok antara si ayah dan klien kami ini, suami dan istri ini. Nah, berhubung karena memang saat itu klien kami ini baru saja melahirkan. Nah, Dan Jadi, suami saya juga iya. agak cuek sama saya. sangat cuek. Jadi sebelum proses melahirkan itu 7 bulan sebelum proses melahirkan tidak ditemanin Ke rumah sakit. ke rumah sakit. Pada saat klien kami mempertaruhkan nyawa nih melahirkan anaknya, dia sudah timang-timang selama 2 minggu itu, lalu tiba-tiba memang ada tekanan mental terus nih dari si sang suami yang doyan beristri, ya. Si JFB ini doyan beristri. Saya Iya. istri kedua. Oke, secara sah ya. Jadi ini Secara istri sah. kedua secara sah, bukan pelakor ya. Nah itu perlu diketahui. Ini digarisbawahi bukan pelakor. Ini istri sah dan istri pertamanya menyetujui. Jadi balik lagi, si JFB ini, si ayah ini doyan beristri. Ngomong sama istrinya bahwa nanti akan ada atau sedang Padahal di awal pertama mau nikah kita ada perjanjian tidak boleh ada yang lain lagi, cukup 2. Oke. Tapi dilakuin pas saya hamil, pas saya lahiran 2 minggu. Mengingkari ya. mengingkari. Baru 2 minggu usia anaknya Mengingkari. dinyatakan lagi, saya mau menikah lagi. Dan saya nggak Nah. bisa ngapa-ngapain pun karena mantan suami ya jadinya. Iya, Masih suami atau masih suami dong, Iya. karena belum Belum cerai. Iya, cerai. belum cerai. Jadi apapun alasan dari sang suami, kalau untuk kebaikan anak, apalagi masa kategori bayi, tidak berhak sama sekali memisahkan ibu dengan bayinya, karena masih membutuhkan ASI. Jadi kepada Bapak JFB, pengusaha properti IO ya, yang cukup terkenal namanya, saya masih menjaga sekali ini untuk tidak di-spill. Jadi kita menunggu itikat baiknya. Serahkan bayi itu kepada klien kami. Ibu ini, klien kami ini ingin menyusui anaknya, rindu sama anaknya. Dan buat istri pertamanya, ya, inisialnya NW. NW ini istri WN ya. WN ini punya usaha juga yang cukup terbilang terkenal dalam bidang sosial ya. Saling berbagi apa. Masa iya ndak mengerti masalah tentang hal ini? Keluarga suami saya juga namanya cukup baik. Jadi saya nggak bisa nyebutin dia jahat atau gimana. Jadi saling Cuman ya menjaga. Saling menjaga aja, intinya privasi. kepada istrinya yang Mbak W ini, tolong sebagai seorang ibu kooperatif. Jangankan yang masih bayi, ibu mau nggak dipisahkan dengan anaknya yang udah besar? Belum tentu mau. Bagaimana dengan klien kami? Anaknya masih usia 2 minggu kalian bawa.
Gitu. Dan juga kita akan melakukan koordinasi ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terkait dengan langkah-langkah agar kita juga tidak kesalahan. Nanti kita akan berkoordinasi dengan yang bersangkutan untuk lebih lanjutnya nanti akan diberikan update. Bang, ke Polres ini buat laporan atau apa, Bang? Kenapa? Ke Polres. Ke Polres ini kebetulan memang ada kawan, kita juga lokusnya ini kan memang sebenarnya nggak di sini. Lokusnya itu adanya di Depok, di Jawa Barat gitu. Jadi ini karena memang kita ada kerabat, ada kawan, ya kita sharing-sharing lah gitu. Nah kebetulan ini juga klien saya sekaligus menanyakan progres perkembangan proses terkait dengan laporan polisinya di Polres Jakarta Selatan. Gitu. Jadi perbuatannya sebenarnya sudah dilaporkan ke Polres Depok. Kenapa? Sudah dilaporkan ke Polres Depok. Kemungkinan setelah adanya preskon ini kita akan berangkat menuju ke Depok untuk melakukan upaya-upaya tindakan hukum ya. Tapi sih kita berharap bersama klien saya agar permasalahan ini selesai secara baik-baik. Ultimatum berapa hari? Kenapa? Ultimatumnya berapa hari? Ultimatum. Ultimatum nih dari Ibu Ade sendiri sebagai salah satu PH-nya, dikasihlah waktu 3 kali 24 jam, kan udah berbulan-bulan waktu yang diberikan. Nih keadaan bayi ini saya pikir secara pribadi ya, ini udah menangis-nangis mencari ibu kandungnya, naluri seorang bayi dan ibunya ini koneksi gitu loh. Jadi tolong Ibu WN ini sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, tolong dimengerti dan kooperatif. Ini yang berhaklah klien kami yang menimang, yang harus menyusui anaknya. Bukan hanya diberikan izin untuk melihat anaknya, menyusui lalu pergi. Klien kami bersedia kan untuk merawat anaknya? Bersedia. Bersedia sangat, Gitu. karena itu anak saya. Jadi jangan lagi dibatasi haknya dia Ini untuk malah saya emang diambil anak saya. apalagi sudah mempertaruhkan nyawa loh saat melahirkan. Bukti udah semua ada kak. Jadi Dan seperti itu. 7 Jadi bulan juga saya tidak ditemani di rumah sakit. Ya. Udah seminggu saya keluar dari rumah sakit, saya kerja turun lapangan. 4 hari mau melahiran, saya bantu suami saya juga turun lapangan. Berarti saat melahirkan tidak didampingi suami. Didampingin. Jadi kembali lagi ke prinsip hukum. Cuman emang suaminya emang agak rada cuek juga gini, cuman ya saya nggak sanggup juga lagi. Dan dia apa namanya? selalu memberikan kata-kata yang membuat mentalnya dia menjadi rusak. Jadi kembali lagi Kembali lagi ke prinsip hukum bahwasanya kalau mengenai unsur-unsur pasal 330 di situ kan diatur ada ayat 1 dan ayat 2 yang dimana memang ayat 1 ini pun juga masa tahanannya itu kurang lebih sekitaran 7 tahun dan ayat 2 ini menjelaskan belum cukup umur atau anak masih di bawah umur itu bulannya 9 tahun. Jadi kita akan terus berupaya ketika memang di dalam unsur-unsur itu terdapat 3 barang siapa dengan sengaja yang ketiganya itu mengambil secara paksa anak di bawah umur itu, nah itu diatur di dalam pasal tersebut. Pokoknya intinya kita terus berupaya melakukan penegakan hukum secara konstitusional. Semoga saja menemukan titik jalannya ya, dan anaknya segera kembali ke pangkuan hidup. Bang, paling Mungkin gitu saja. Ada mungkin pertanyaan? terakhir dari si kakaknya, apa yang mau disampaikan sendiri menekan nomor? Ya, saya mau anak saya kembali, kita baik-baik, hanya itu aja. Gak ada yang lain. Tapi ya suami saya ini orangnya keras. Anaknya tetap di dia gitu. Kemarin saya udah ketemu anggotanya dia, tapi dibilangin gini. Tetap anak saya tetap di suami saya. Saya nggak terima gitu. Masa saya cuma bisa datangin ke rumah dia, saya liatin anak saya disusuin orang, kan nggak etis ya. sangat Itu aja sudah Itu sangat salah. nggak etis Sudah banget. salah. Saya Nggak boleh. diapain? Saya nggak mau balik sama suami saya karena dia sudah ngelakuin perselingkuhan. Nah, ini lagi tambahan. Bagaimana perasaan ibu-ibu di luar sana lah, para wanita, ya, ketika punya anak, tapi melihat anaknya disusui dengan orang lain. Itu saya nggak sangat Itu sangat perbuatan yang sangat kejam ya. Ini ada ibu kandungnya. Dan sekali lagi dibilang, saya sampaikan bahwa ultimatum ini tidak main-main. Mau powernya seperti apa? Kalau yang dinyatakan salah ya salah, gitu. Dan kalau memang merasa bahwa saya benar atau ayo kita buat dialog terbuka. Kita siapkan dialog terbuka, kita undang. Mau nggak? Berani nggak? Di depan media.
gitu. Jangan mental klien saya ini. Saya baru sebulan lebih saya lahirnya bagus banget. Karena tekanan batin dari awal. Saya sangat tekanan batin. Cukup paling ya. Ada lagi? Komunikasi Belum terakhir ada- kapan sih? Belum ada proses, maksudnya ingin bercerai siapa? Saya pengen bercerai banget. Kalau Tapi dari anak pihak saya- istri ada keinginan. Kenapa saya sudah nggak tahan lagi dari setahun itu? Karena saya 7 bulan seorang istri yang baru ya lagi hamil pasti butuh ayahnya untuk nemenin ke rumah sakit. Tapi saya nggak ditemanin selama 7 bulan. Tapi kapan kira-kira mungkin akan mengajukan atau nunggu itikat dulu apa seperti apa? Tunggu ultimatum dijawab. Kalau tidak ultimatum dijawab ya kita spin saja siapa pengusaha itu biar masyarakat tahu. Suami saya dia namanya bagus banget. Dia dijaga banget nama Ya keluarganya. bagus banget kelakuannya sangat bangsat seperti ini ya. Terakhir Jadi intinya komunikasi GBN. terakhir komunikasi mungkin apa di blok apa enggak? Terakhir di komunikasi 10 hari yang lalu. Tapi masih ini ya, komunikasi masih lancar ya? Nggak ada. Maksudnya. Nggak ada komunikasi. Emang suaminya cuek dan sombong. Berarti saat Dia keras ini banget. si bayi itu disini sama Orang lain. si Orang si lain. pertama itu. Oh, Istri Ya istri pertamanya dia yang Mbak WN. WN. Sering lupa. Padahal dia salah satu Enggak, pendiri bukan WN sih. NW. Oh, NW. Ibu NW. Ini punya anak Katanya nggak? W. Hah? Ini punya anak. NW punya anak. Kirain karena Tapi nggak punya katanya anak. kayaknya belum cukup. Jadi mengambil dari ini. Bukan belum cukup sih, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena suaminya ini keras banget. Yang kerasnya ini di suaminya. Oke, apalagi ada lagi pertanyaan? Artinya sudah melaporkan ke Rencana. belum ya rencana. Baru kita koordinasi aja. ya koordinasi. Karena memang sangat baru ini. Saya juga baru pulang dari luar kota belum tidur. Jadi agak ini. Jadi dapat kabar adanya dugaan tindak pidana dilakukan oleh inisial JFB. JFB tadi, makanya kita langsung melakukan koordinasi. Paling itu.